Baiklah, di video kali ini kita akan membuat bagaimana menganalisa dengan cepat dan kita bisa mengambil kesimpulan penyakit dari penyebab si laptop tersebut. Ya, contohnya seperti Asus. Di sini tertera di logonya yaitu K43L, yang mana kasus keluhannya itu matot atau mati total. Langkah-langkah awal yang kita lakukan yaitu pertama kita memastikan dulu bahwa kalau sudah kita buka seperti ini, kita harus pastikan dulu bahwa 19 voltnya tidak short ya. Jadi pertama kita rubah dulu. Di sini bisa mode buzzer atau karena saya menggunakan Unite UT61E, di sini mode diodanya juga bisa berbunyi ya. Jadi saya tidak menggunakan mode buzzer ya. Saya menggunakan mode dioda karena saya lebih berpatokan dengan angka ya, bukan bunyi ya. Oke. Jadi di sini yang kita pastikan 19, jalur 19-nya 3 itu short atau tidak. Ini adalah analisa cepat ya, agar kita bisa mengambil kesimpulan. Oke. Pertama-tama kita cek dulu jalur 19 aman ya. Kita bisa juga di sini kalau bisa dilihat ya, kita lihat ada sebuah kapasitor setelah 2 MOSFET. Kita akan lepas. Ini segelnya masih nggak tahu ya, ini masih utuh cuma agak-agak miring ya, ini belum pernah ada servis gimana. Ini sini kita bongkar saja. Oke. Kita cabut. Nah, ini juga karena si laptop tadi berdebu sekali, jadi ini kipas ini nanti harus kita bersihkan. Ini mirip mempunyai dengan A43S ya. Ini termasuk laptop Asus yang legend. Itu laptop yang terkenal keawetannya dan dulu dia laku banget di pasaran. Ya, dan ini dulu kasusnya paling sering kena HM. Tapi di sini kita tidak bisa juga langsung mengambil kesimpulan bahwa penyebab matotnya ini adalah HM. Oke, nah di sini juga sebagai tambahan bisa kita perhatikan pasta. Kenapa pasta ini bisa sampai sekering dan sekeras ini ya? Jadi sifat pasta itu dia akan mengeras ketika dia terkena panas ya. Jadi beda ya, bukan kayak kalau bluk dia akan mencair ketika kena panas. Tapi kalau pasta ini, pasta prosesor ini dia akan mengeras ya, ketika dia sering terkena panas. Nah di sini kita lihat ini keras sekali ya, lengket, menandakan bahwa sistem pendingin si laptop ini juga bermasalah. Oke. Nanti ini kita akan memanukan untuk pasta yang susah dibersihkan, keras, itu bisa dikasih thinner ya untuk mencairkannya, cuman jangan terlalu banyak ya. Kita taruh saja di chipnya, kemudian kita gosokkan pelan-pelan agar tidak merusak chipnya. Ini keras sekali ya, pastanya ini keras sekali, berarti ini kemungkinan besar buntu ya, mungkin sesuai dengan waktu kita membongkar tadi, yaitu si laptop penuh dengan debu. Oke, setelah kita kasih thinner, nah ini udah bersih ya. Intinya sih di kepala chipnya yang mengkilat ini harus bersih dari pasta yang keras tadi. Kalau enggak nanti dia nempelnya nggak rata dia dengan pendinginnya, heatsink ini. Jadi heatsinknya ini juga nih keras banget ya. Ini harus kita benar-benar bersih ya. Percuma kalau ditambahin pasta tapi yang keringnya ini nggak kita buang ya.
kering ini harus kita buang. Nih guys, jadi udah dikasih thinner pun lepasnya tetap susah ya. Oke, ini kita udah kasih thinner, kemudian kita biarkan saja dulu sampai dia nanti encer ya. Nah, itu kita lanjut saja kasusnya, yaitu kasusnya ini adalah kasus mati total itu keluhan konsumennya, dan bener waktu kita colok adaptor juga itu tidak ada indikator ya. Tentu saja sesuai dengan SOP-nya tadi, bahwa setelah kalau sudah dibongkar seperti ini, pertama yang harus kita lakukan yaitu mengukur jalur 19 volt 3 dan 5, yaitu kita pastikan short atau tidak ya. Seperti ini. Saya tadi teralihkan ya ketika melihat pasta kering. Oke. Kembali ke laptop. Nah, di sini ini saya tunjukkan ada 2 MOSFET yang dilewati setelah adaptor kemudian dikirim. Nah, di sini ini disebut power selector, kemudian ini adalah 19 volt system. Kita ukur di 19 volt systemnya saja. Ada ground, oke, ground to ground ini. Nah, ini dia terhadap groundnya ternyata aman. Ini kita akan cek lagi ke jalur 3 dan 5 nya. Oke, 3 dan 5 juga aman ya, tidak ada short. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah ini udah kita lepas. Normalnya Asus itu kalau dicolok, kalau dia tanpa baterai CMOS itu dia bisa langsung hidup. Namun di sini tegangan 19, kalau dilihat dari pergerakan ampere itu seperti muncul hilang. Ini akan pastikan ya, karena ini kasus seperti ini kadang bisa ringan, bisa juga berat ya. Dan kita rubah ya mode tester kita ke mode volt. Oke, selanjutnya kita akan ukur. Nah, ini hidup, laptopnya tiba-tiba hidup, kadang mati, hidup. Oke, jadi si laptop ini kok bisa hidup ya, kita ukur kenapa dia hidup, kenapa dia mati. Ternyata kalau kita tekan jacknya ya, itu dia bergerak-gerak di dalam. Benar ya, ternyata ini yang di dalamnya jalur plus si jack ini itu bergerak-gerak bro. Jadi di sini salahnya adalah si jacknya. Kita akan langsung ganti saja ya. Jack ini, cara melepas jack ini bisa dengan menggunakan metode blower bawah plus atas atau menggunakan satu blower saja. Cuman dia resikonya rusak soketnya, plastiknya itu akan gosong. Nggak masalah karena ini memang mau kita ganti ya. Jadi kita bisa menggunakan metode menggunakan blower saja biar cepat. Oke, kita siapkan dulu
yaitu jack Asus barunya, dan stok masih banyak ya. Nah ini kita akan pasang ya. Oke, kita pasangin. Kita terlalu kencang mengarah, takutnya nanti timah yang cair dihasilkan oleh solder kita itu akan cepat mengering, ya tidak bisa bertahan karena tertiup angin. Oke, di sini pertama-tama kita untuk kaki-kakinya yang kita groundnya ada 4 dan plusnya hanya 1. Ini kita solder dulu ya supaya dia cair, karena biasanya kalau masih original itu memang agak susah pencairannya, lambat sekali ya. Di sini kita paksa cair dulu menggunakan solder ya, baru nanti kita pakai blower biar lebih cepat. Ini wow, jalur plusnya nyadar diri di sini ketika kita cairkan. Tuh, dia jatuh duluan nih ya, bisa dilihat ya. Itu adalah jalur plus. Jadi yang di belakang ini hilang ini ya. Oke, kita akan langsung saja ganti ya. Jadi di sini kita setelah kita tempeli timah menggunakan solder, selanjutnya kita akan lepas menggunakan blower ya. Ini harus kita angkat dulu biar posisinya agak di atas. Oke, kita kasih panas sekitar 370 ya, anginnya cukup 2, karena untuk tipe blower quick 857 ini ya, anginnya tuh 2 udah cukup kencang. Oke, nah ini kita langsung saja jar dulu. Oke, mudah sekali. Udah lepas. Oke, kita akan memasang yang baru di sini agar mudah pemasangan. Nanti kita buang dulu ya. Jadi timah-timah ini kita buang dulu biar bolongannya itu tinggal kita taruh plok gitu ya. Jadi kita bersihkan timah-timah di lubangnya ini ya, menggunakan solder wick kita. Oke, ini dia. Potong di sini, langsung saja kita tempelkan solder wicknya, tempel, angkat. Oke, sudah berhasil. Seperti ini ya, udah kelihatan ya lubangnya. Jadi yang baru ini tinggal kita taruh plug seperti ini nih ya, tuh ya. Nah ini oke, udah tekan bunyi pok gitu ya, tinggal dikasih timah. Kita kasih plug
Kemudian kita beri timah. Oke. Itu. Oke. Ini sudah terpasang dengan sempurna ya. Nah, sekarang bisa dilihat ya, sudah terpasang dengan bagus ya. Oke, bisa diperhatikan, kita udah ganti yang baru. Langkah selanjutnya itu kita akan membersihkan fan atau kipas ini ya. Tentu saja karena terlihat dari pasta tadi bahwa kipas ini akan sangat kotor sekali ya. Nah, jadi ini kita lihat di sini ada kampas. Ini memang bawaan pabrik sebenarnya ya, cuman dia awalnya sih fungsinya sebagai penyaring debu, cuman lama kelamaan penyaring ini udah nggak berfungsi lagi karena udah dipenuhi debu. Akhirnya dia buntu dan si laptop akan selalu mencapai overheat ya, kemudian akan dimatikan seperti itu ya. Terus kita bersihkan. Oke, kita cari kuas di bawah. Ada kuas seri juga bisa. Oke, kita akan tiup ya. Memastikan bahwa agar ini habis. Oke. Kita kipasnya juga kita harus bersihkan ya. Jadi tipsnya ya sebenarnya agar tidak mudah buntu seperti ini ya, kita harus memperhatikan saat kita meletakkan laptop ya, jangan sampai sembarangan ya. Kalau bisa yang kita taruh di meja kayu ya, kemudian kita bersihin dulu. Jangan sampai kita menaruh yang di bawahnya mungkin karpet ya, atau yang banyak-banyak debu itulah ya. Lagi di atas kasur sangat tidak disarankan ya, karena kebanyakan desain laptop mereka itu
mengambil angin itu untuk dibuang itu dia ngambil dari bawah. Jadi kalau sangat berisiko ketika kita meletakkan laptop itu yang normal di atas kasur ya, tentu saja karena permukaan kasur itu ketika terkena berat maka dia akan membentuk sesuai dengan apa yang menimpanya ya. Misalnya kayak laptop kita taruh, ya udah si kasur tadi akan nempel dengan sempurna di pantat si laptop itu. Nah, sedangkan si laptop itu membutuhkan angin ya untuk dibuang keluar untuk menghantarkan panas ya. Jadi kalau sampai tertutup bawahnya, maka si laptop ini juga akan kesulitan untuk menghantarkan panas, maka akan tercapailah yang namanya overheat, mungkin laptop akan dimatikan ya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi yaitu masalah debu tadi. Kalau lama kelamaan mungkin ya awalnya sedikit, lama-lama akhirnya buntu saringan yang ada di kipasnya ini ya. Ya kalau buntu tentu saja panas tidak akan pernah dihantarkan keluar ya. Nah, panas itu akan di situ-situ saja dan laptop akan bisa jadi hang, mati-mati ya. Dan yang fatalnya itu kalau dia keseringan overheat itu chipnya akan KO ya. Jadi laptop akan bisa jadi no display atau mungkin juga bisa mati total ya. Oke, ini udah kita bersihkan, saatnya kita kasih pasta baru ya. Nah ini, jadi kita kalau memperbaiki itu terus full service ya, ya walaupun tidak diminta untuk mengganti pasta, nggak ada salahnya ya. Ya harapan kita ya servis kita ini laptopnya awet ya, pelanggan kita puas. Oke, udah cukup, kita kasih pasta, kemudian kita pasang ya. Jadi kita bawa ya. Oke, jadi ini kita coba ya, karena baterai kiposnya udah kita lepas ya. Jadi kita akan langsung colok saja, kemudian kita pasang langsung saja ya ke adapter. RAM-nya ini RAM tanam ya, jadi kalau memang udah display ya perlu kita kasih RAM tambahan. Hidup sebentar, mati dan hidup lagi. Oke. Nah ya, bisa dilihat cing, si laptop udah on display ya, udah tampil. Anginnya terasa lemah sekali ya, intinya ada angin yang ditiup keluar untuk menghantarkan panas. Oke, ternyata laptop ini mati total disebabkan oleh jack adaptornya itu patah ya, jalur plusnya patah. Jadi cukup kita lakukan penggantian jack adaptornya, kemudian plus kita bersihkan ya. Jadi si laptop ini bisa hidup normal dan juga semoga awet. Oke, sekian dan terima kasih.